Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Yunda Damayanti, kelas 2F Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Di sini saya akan membahas materi filsafat pendidikan Islam bab 1 sampai bab 4, dosen pengampu Ustadz Taqwa Nur Ibad, MPDI. Bab 1. Pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. A. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat secara harfiah berasal dari kata philo berarti cinta, sophos berarti ilmu atau hikmah. Jadi, filsafat secara istilah berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Pendidikan secara harfiah berasal dari kata didik yang dapat awalan pen, akhiran an berarti perbuatan mendidik. Kata Islam berasal dari isim masdar infinitif yang berarti berserah diri, selamat sentosa atau memelihara diri dalam keadaan selamat. Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer, serta pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim sebagai sumber sekunder. B. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode dan lingkungannya. Seseorang yang mengkaji filsafat pendidikan Islam harus menguasai masalah filsafat pendidikan pada umumnya serta menguasai kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Bab 2. Pengembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. A. Perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. Spiritualisme merupakan aliran filsafat yang mementingkan kerohanian, lawan dan materialisme. Spiritualisme kuno, wilayah timur jauh ialah Cina, India, dan Jepang. Pemikiran-pemikiran filsafat Timur Tengah muncul sekitar 100-150 sebelum Masehi. B. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato. Menurut Plato, pendidikan sangat perlu baik bagi dirinya selaku individu maupun warga negara. Negara wajib memberikan pendidikan pada setiap warga negara. Namun, setiap peserta didik harus diberi kebebasan untuk mengikuti sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing sesuai jenjang usianya. C. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal memberi bimbingan pada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal guna mengatur nafsu-nafsu. Bab 3. Hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. A. Kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sering diidentifikasikan dengan metafisika yang juga disebut dengan protofilsafat atau filsafat yang pertama. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat yang membahas tentang realitas. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai.
nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosiopolitik di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak. B. Pandangan filsafat pendidikan tentang hakikat manusia. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia adalah sesuai dengan masa perkembangannya, karena proses pendidikan dalam prinsip pandangan Islam bersifat tarbiyah, artinya sesuai dengan tabiat hidup manusia. Di dalam Al-Quran ada 3 konsep tentang makna manusia: al-bashar, al-insan, dan an-nas. C. Pandangan filsafat tentang pendidikan. Pandangan filsafat tentang pendidikan terdapat beberapa unsur yang akan menjadi tonggak untuk pengembangan pendidikan yang lebih lanjut, yaitu dasar dan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikulum, tujuan instruksional, pendidik dan peserta didik, kurikulum, dan sistem pendidikan. Bab 4. Aliran filsafat pendidikan progresivisme. A. Pengertian aliran progresivisme. Progresivisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang dengan pesat pada permulaan abad ke-20 dan sangat berpengaruh dalam pembaharuan pendidikan yang didorong oleh aliran naturalisme dan eksperimentalisme, instrumentalisme, dan pragmatisme, sehingga penyebutan nama progresivisme sering disebut salah satu dari nama-nama aliran tadi. Dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme adalah aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis. Tokoh-tokoh dalam aliran progresivisme. 1. William James. 2. John Dewey. 3. Hans Weihegger. C. Tujuan pendidikan aliran progresivisme. Tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme sebagai dikemukakan Dewey adalah menjadikan warga negara yang demokratis. D. Pandangan progresivisme dalam pembelajaran. Istilah progresivisme hubungannya dengan pendidikan yaitu pembelajaran, menunjukkan sekelompok keyakinan-keyakinan yang tersusun secara harmonis dan sistematis dalam hal mendidik. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.